Lebih pantas yang mengoreksi menjadi Tuhan daripada yang berfirman tersebut. Lebih pintar yang mengoreksi daripada yang berfirman. Lebih hebat yang mengoreksi, yang merevisi daripada yang berfirman. Dengan demikian, salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Oke, saya buka di surat Al-Anfal ya, ayat 55. Di situ disebutkan sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk seburuk-buruknya dalam pandangan Allah ialah orang kafir karena mereka tidak beriman. Terus ayat kedua dari surat Al-Bayyinah ayat 6. Min syarul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, orang munafik dari ahli kitab Yahudi, Nasrani itu adalah seburuk-buruknya makhluk, sejahat-jahatnya ciptaan. Nah, dari kedua ayat ini baru saya temui di Islam, karena di kitab agama lain, di Kristen atau Yahudi atau Hindu, tidak pernah sang pencipta menyebut ciptaannya sendiri sebagai seburuk-buruknya makhluk, sejahat-jahatnya ciptaan, atau sejelek-jeleknya makhluk hidup gitu ya. Baru di Quran doang saya lihat gitu. Ya, silakan tanggapannya. Terima kasih. Mas Safi. Ya, Masya Allah. Jadi kalau di dalam Al-Quran yang Anda sebutkan tadi, innal ladzina kafaru, ini sudah berbicara mengenai tentang orang ingkar. Orang ingkar nih yang diceritain. Iya, orang yang kitab lain maupun itu kalau tidak beriman pun tidak sampai disebut seperti itu, Pak. Oke, baik. Sekarang saya ingin tahu, makhluk yang paling buruk menurut pandangan saudara sebagai seorang Kristen di hadapan Tuhan itu apa? Yang paling buruk? Ya, iya. Iblis. Izinkan saya, iblis di dalam kitab saudara itu terindikasi kalau diumpamakan dengan binatang disebut apa? Nggak ada, dia kan makhluk halus, Pak. Di dalam pengajaran kitab Kejadian 2, Kejadian 3, iblis itu disebut dengan sebutan apa? Ular. Bagus sekali. Bukankah di dalam kitab Anda orang-orang Yahudi disumpahi dengan ribuan ayat? Jangankan di perjanjian lama, saya ambil contoh di dalam kitab perjanjian baru Matius 23. Izinkan saya. Kita mulai data nomor 15. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang munafik. Nomor 16. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta. Nomor 17. Hai orang-orang yang bodoh, orang-orang buta, apa yang lebih penting, emas atau bait suci? Nomor 18, bersumpah demi mesbah. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang celaka. Apa gelar yang diberikan kepadanya? Baca nomor 36. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan yang mana? Teng-teng. Mereka disebut dengan sebutan anak-anak ular beludak. Anak-anak apa? Matius 23, di situ diterangkan dengan jelas ayat bahwa orang-orang Israel, saya sudah sebutkan tadi. Saya sudah menyebut 23 ayat. Matius 23 dari data nomor 15 sampai nomor 36. Ujung-ujungnya di data nomor 32 dikatakan begini. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat Saya tampilkan ya.
Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Matius 23 nih. Ya. Mana Bang? 32, 33. Nah, di situ, di 33 tuh. Hai kamu ular, kamu keturunan ular, kamu mungkin meleputi. Sudah valid, silakan. Ya, tadi cuma yang apakah ular-ular ini artinya seburuk-buruk sudah, kita? jangan dibelurkan dulu, Bang Melo. Silakan dilanjutkan, Gurunda. Iya, tadi saya bertanya kepada saudara, makhluk yang paling buruk di hadapan Tuhan itu apa? Anda jawab ular. Iblis diidentikan dengan? Iblis waktu itu merasuk ke tubuh ular. Ya, dia identik dengan? Enggak, hanya dirasuki saja waktu itu. Inilah cara iblis ketika ngelas. Bukan, waktu itu dia dirasuki. Bukan ularnya yang itu. Lalu yang berperang di neraka di surga itu siapa? Ular atau kuda? Melawan Mikail. Di ayat berapa? Alamak. Naga ya, naga itu naga. Ya, ular atau buaya itu? Naga, Pak. Ular atau bukan? Naga itu makhluk apa ya? Sejenis ular tapi cacing. Tapi makhluk mitologi ya. Oke, saya tidak sedang ingin mengalahkan saudara. Saya hanya ingin menerangkan begini, kawan. Ketika Al-Quran menarasikan kemudian, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang kafir dari golongan ahli kitab, siapa mereka? Pembunuh para nabi. Yang dimaksud di sini, pembunuh para nabi. Orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik ini? Mereka yang menyembah Tuhannya Yahudi dan juga menyembah patung-patung, menyembah hantu-hantu, menyembah dewa-dewa. Mereka ini pantas tidak masuk neraka? Pantas. Pantas tidak mereka disebut orang kafir? Pantas. Pantas gak mereka disebut sebagai seburuk-buruknya makhluk? Pantas. Kenapa pantas, Bang Suma? Belum ada nabi diutus kepada monyet. Belum ada kitab yang diwahyukan kepada kera. Wajar kalau mereka salah. Wajar kalau mereka menjadi makhluk yang tidak taat. Mereka, Bung, nabi diutus, rasul diutus, kitab diutus, wahyu diutus, bahkan kakek mereka adalah bapak para nabi. Apa nabi kelakuan mereka? Orang Israel siapa aja, Bang? Ya, termasuk yang kau katakan Yesus. Yesus yang bunuh orang Romawi, Bang. Atas perintah siapa? Rabi siapa tuh namanya, orang Farisi ya? Sekarang begini, kawan. Kalau Anda baca Matius 23 yang tadi, kenapa mereka dikecam sama Yesus? Celakalah. Coba Anda baca 31-nya. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Tanya Yesus nabi mana aja yang mereka bunuh. Baca nomor 30-nya. Jangan tertawa. Iya. Nomor 30-nya. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Jangan Anda nuntut ke Al-Quran. Nabi mana? Tanya Yesus. Ini. Oke. Mereka orang Yahudi adalah keturunan para pembunuh nabi-nabi. Tanya nabi mana aja yang dibunuhnya. Oke. Kalau di ayat Al-Baqarah ayat 61 itu kan waktu Bani Israel ngikut Musa minta makanan tuh. Iya. Terus mereka dihukum dimurkai Allah. Alasannya ternyata bukan karena minta makanan, karena membunuh para nabi. Nah, nabi mana yang sebelum Musa dibunuhin, Bang? Sama pertanyaan saya tadi. Sama tadi pertanyaan saya kepada Matius 23, kata Yesus, kalian adalah keturunan pembunuh para nabi. Nabi mana? Itu kalau itu yang dibunuh itu yang sesudah Musa. Kalau di 61 kan yang sebelum Musa itu. Coba Anda tunjukkan kepada saya bahwa mereka kemudian membunuh nabi setelah Musa. Itu Zakaria kan setelah Musa dibunuh. Di mana dijelaskan itu bahwa itu menjelaskan kemudian setelah Musa? Di mana dijelaskan? Kenapa?
di mana dijelaskan bahwa itu adalah menjelaskan tentang nabi yang datang setelah Musa. Yang di ayat mana? Ya, tadi Anda mengatakan di Matius 23 yang saya katakan, kata Anda itu adalah nabi sebelum Musa. Nabi-nabi yang dibunuh itu kebanyakan nabi setelah Musa, Bang. Nah, pertanyaan saya, sama tidak dengan apa yang diterangkan Al-Quran? Mereka adalah pembunuh nabi. Sama tidak? Kalau di Al-Quran Al-Baqarah 61, mereka dihukum lantaran membunuhi para nabi. Nah, itu kan zaman Musa nih. Kira-kira zaman sebelum Musa siapa yang dibunuh gitu? Di sini tidak diterangkan, malah diterangkan seperti ini. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billah wal yaumil akhir. Malah mereka dikatakan sebagai orang-orang yang ada di antara mereka yang beriman, mereka itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Tapi Anda mencoba untuk mencari narasi bahwasanya. Enggak, saya buka ayatnya deh, biar enggak dibilang hoax, saya buka datanya ya. Al-Baqarah ayat 61 nih. Oh ya udah, sekalian Anda baca, silakan. Ya, 61 nih dia. Dari atas ya. Iya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk memberi kami, agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Kemudian Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Ya, kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka mendapat murka dari Allah. Ternyata bukan karena minta makanan di sini, murkanya disebabkan oleh hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi-nabi sebelumnya. Nah, yang pertanyaan saya adalah, siapa nabi-nabi zaman Musa atau sebelum Musa yang dibunuh ini, Bang? Ya, makasih. Bisa Anda tunjukkan kepada saya bahasa Arab kata sebelumnya di situ? Iya, iya. Boleh? Ada kata sebelumnya di sana, silakan. Iya, iya, iya. Ada? Yakin? Ini mereka dimiskan ternyata bukan karena minta makanan. Ini kan enggak, mereka yang minta makanan. Ya, saya sudah akui itu, saya sudah akui. Yang saya minta itu nabi-nabi sebelumnya itu Anda dapatkan dari bahasa Al-Quran yang mana? Ini mereka dihukum karena membunuh para nabi. Nah, siapa nabi-nabi dibunuh mereka ini, Bang? Kata sebelumnya mana? Ada? Oh, tadi saya salah baca berarti. Anda mencoba memframing Al-Quran. Ini enggak, kata saya Allah, salah baca. Membunuh para nabi-nabi dan mengingkari ayat-ayat Anda ingin alasan yang tanpa hak. Anda ingin menggiring kami umat Islam yang paham original teks dengan pemahaman kekristenan Anda sebagai pengikut Paulus. Di situ tidak ada kata nabi-nabi sebelumnya, tapi Anda sadar itu, Anda menambahi supaya yang dianggap di sini adalah nabi yang datang sebelum Nabi Musa. Padahal Allah menarasikan kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Anda bertanya, nabi yang mana sebelum Musa mereka bunuh? Mana ada dalilnya kayak begitu? Anda harus tahu, setelah mereka dikeluarkan dari tekanan Fir'aun, pertanyaan saya, apakah kelakuan bangsa Yahudi, bangsa Israel itu lurus? Di sini bukan karena itu, Bang, tapi karena membunuh para nabi dihukumnya. Iya, memang. Lah, memang nabi betul. siapa yang dibunuh oleh orang-orang ini, Bang?
Nah sekarang saya mau tanya sama saudara, dari antara mereka keluar dari Fir'aun, tekanan Fir'aun, sampai kepada turunnya Nabi Muhammad membawa wahyu, adakah Nabi yang dibunuh oleh Musa, mereka? Bang. Itu tidak berbicara Nabi Musa. Ini bukan berbicara mengenai Nabi Musa. Ini keterangan yang datang kepada Nabi Muhammad, koplak. Ini keterangan ini kan zaman yang datang. Musa nih, ini zaman Nabi Musa. Ini Nabi Musa diceritakan. Tetapi apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Apa kata kata Allah kepada Nabi Muhammad setelahnya? Boleh saya bilang, Bang? Iya, silakan. Maylor ini Kristen nggak, Bang? Kristen dia, sama murid Paulus. Suka silat lidah. Iman saya dia itu. Iya, makanya. Begini, saya kasih nasihat buat si Maylor. Pelajari dulu simpang siur itu. Baru kamu belajar Al-Quran. Belajar tanpa guru itu sama aja sama orang bodoh. Kan nanya doang, Bang. Nanya boleh kan? Gratis kan? Dia tidak belajar Quran. Dia mencoba untuk mengobati luka sebagai Kristen. Ingin mencari supaya kami juga umat Islam luka. Padahal Al-Quran ini perintah kepada Nabi Muhammad. Wa iskultum, dan ingatlah. Siapa yang disuruh mengingat di situ? Nabi Muhammad. Jadi ini keterangan Nabi Muhammad, keterangan Allah kepada Nabi Muhammad. Bukan Tuhan sedang menceritakan tentang keadaan pada masa itu. Tetapi ini keterangan Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan. Kapan itu? Ada nggak sejarahnya mereka terombang-ambing kemudian di Babilonia? Ada nggak? Di pembuangan? Ada nggak? Ada yang ngerti nggak itu? Iya, di situ dia dimurkai bukan karena minta makanan ternyata. Kan? Memang nggak ada di situ diceritakan dimurkai karena membunuh para nabi. Padahal mereka awalnya cuma minta makanan kan. Bro, izin dulu ya. Ini kan Anda yang bertanya, kenapa Anda yang nerangin? Atau dibalik Banyuman nanya Al-Quran ke Anda yang nerangin mau? Dia membingungkan. Iya memang karena kamu Kristen, kamu pasti bingung. Kamu pasti bingung. Namanya Kristen. Kristen itu, dengarkan ini. Seluruh Indonesia harus dengar ini. Orang Kristen itu kebanyakan kalau bertanya tentang Al-Quran paling kritis. Wah, paling hebat. Kalau tanya tentang terjemahan Al-Quran, wah, orang yang paling kritis pokoknya. Pokoknya tidak boleh ada daun kering yang berjatuh tanpa kita kasih alasan. Kenapa daun itu berjatuh? Ketika dia jatuh ke tanah, kenapa arahnya tidak mengarah ke selatan? Terus kenapa harus tangkainya dulu? Kenapa bukan daunnya dulu? Terus kenapa ketika dia jatuh ke bawah, bunyinya tidak seperti daun kering? Kenapa daunnya kayak piring? Nggak boleh kayak begitu. Harusnya kalau dipandang dari kiri, dia harus nampak seperti daun kelapa. Tapi faktanya, saya lihat dari kanan, dia nampak seperti daun serai. Nggak bisa, nggak boleh. Harus kayak gini, harus kayak gitu. Itulah Kristen. Itulah Kristen. Tapi coba tanya dia tentang Bible, lumpuh. Kalau bisa dia jadi kecoa aja, penting jangan kau tanya tentang Bible-nya. Jangan kau tanya tentang Bible Kristen itu, jangan. Mereka akan seperti batu nisan kuburan Cina kalau kau tanya tentang Bible. Wah, paling tidak pernah menggunakan akal. Kenapa Tuhanmu jadi manusia? Karena dia maha kuasa. Kenapa Tuhanmu dilahirkan manusia? Karena dia maha kuasa. Kenapa Tuhanmu dibunuh manusia? Karena dia maha kuasa. Kenapa Tuhanmu mati? Karena dia maha kuasa. Itulah dia. Terlontar ungkapan-ungkapan yang tidak rasional alias irrasional. Tapi kalau bertanya tentang terjemahan Al-Quran, wah kayak gitu tadi. Kayak gitu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Itunya kenapa? Kenapa itunya? Kenapa bagaimana? Di mana dan kemana? Untuk siapa dan kapan? Ah, itulah Kristen. Itulah Kristen. Itu tipikal itu. Itu sudah dibawa dari rahim ibunya tuh. Tapi kalau ada orang bertanya tujuannya untuk pintar, mereka bukan hamba Tuhan lagi. Galatia 5 nomor 1. Kita sudah dimerdekakan dari Kristus. Jangan lagi kamu mau dikenakan kuk penghambaan. Sekarang ini kita ini bukan hamba lagi. Sekarang ini kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pewaris-pewaris Tuhan.
Maka selayaknya Tuhan tidak ada yang perintah. Begitu juga kita nggak boleh diperintah. Kita harus merdeka, bebas, mau apa saja. Karena kita ini sudah mensifati sifat-sifat Kristus. Sifat-sifat Kristus, apakah Kristus anak Maria bebas dari perintah? Tidak taat kepada perintah? Tidak tunduk kepada perintah Kristus anak Maria? Tunduk atau tidak? Enggak, tunduk. Tunduk. Tapi mereka ini tunduk apa tidak? Tidak. Tidak, Paman. Jadi mereka ini Kristus apa? Kristus yang asli atau yang palsu? Palsu, Paman. Palsu. Itulah dia. Jadi kita diskusi manusia 100%, iblis 100%. Karena kenapa? Dia tak tanggalkan akal. Kalau saudara Kristen ini, alhamdulillah, teman Kristen dia masih mau mendengarkan. Artinya, ya kalau saya ikuti Islam, apa yang dia kasih ke saya? Surga. Menurut Islam. Nah, kalau saya tetap di Kristen, apa yang saya dapat dari Kristen? Neraka. Menurut siapa? Menurut Bible. Mana dalilnya? Matius 7 nomor 22-23. Ya toh? Seperti itulah adanya. Silakan teman-teman. Saya mau menanggapi tadi yang dikatakan oleh Nora di Ulangan 21. Iya. Nah, itu konteksnya harus dibaca dulu ayat ke-22-nya. Iya. Ya, saya bacakan ya. Iya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Iya. Lanjut, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, ya kan? Jadi yang digantung itu adalah orang yang berbuat dosa, yang dosanya itu sepadan dengan hukuman mati. Oke. Apakah Yesus berdosa sepadan dengan hukuman mati? Tidak, makanya bukan dia yang disalib. Tidak. Makanya yang disalib siapa? Yang disalib Yesus. Nih tadi katanya tidak. Maksudnya di sini adalah inilah kan tidak mungkin. Kamu ketawa-ketawa kenapa? Tidak mungkin di waktu yang bersamaan orang itu kamu Kristen, waktu bersamaan waras. Tidak mungkin. Tidak mungkin di waktu bersamaan orang itu Kristen, waktu itu juga dia waras. Nggak mungkin, mustahil. Anda mengatakan di dalam Ulangan 21, orang yang dikutuk, orang yang digantung adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan kutukan Tuhan dan sepadan dengan hukuman mati. Adakah Yesus berdosa? Adakah Yesus itu melakukan sesuatu yang hukumannya sepadan dengan hukuman mati? Adakah dosa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan kutukan Tuhan? Katamu nggak ada. Berarti bukan dia yang disalib. Menderita kau Cahayu. Allahu Akbar. Inilah Oten ya. Tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan. Boleh jawab. Silakan kau jawab. Silakan kau jawab. Ini untuk menjawab klaimmu bahwa Yesus itu terkutuk. Jadi yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Diam dulu, saya bicara dulu ya. Ya, silakan. Jadi yang dikutuk oleh Allah ini adalah seseorang yang berbuat dosa. Jadi yang disalib itu sepadan dengan hukuman. Diam dulu dong. Jadi yang disalib tadi kan itu sudah. Jadi yang salib ya siapa? Makanya ini yang disalib, yang dikutuk oleh Allah adalah mereka yang berbuat dosa. Sedangkan terus yang disalib siapa? Tidak berbuat. Yang disalib siapa? 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 Oke. Yang disalib Yesus. Berarti dia pelaku dosa. Berarti dia orang dikutuk. Lah,
Sabar dong. Sabar. Belum Kenapa harus sabar? selesai. Kenapa? Salah tangkap atau gimana ini? Salah tangkap Belum atau selesai. Kamu baca dong di Matius Di mana? 26 Matius 26 ayat Nomor? yang ke-53. 53. Ya. Apa itu? Di situ waktu Di situ? Yesus ditangkap, Heeh. dia berkata, saya bacakan ya. Ya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, dengar nih poinnya nih. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang bagus. mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Oke, Jadi bagus. itu sudah rancangan Tuhan, rancangan Allah untuk Yesus disalibkan. Tapi apakah baik. dia terkutuk? Diam dulu. Oke. Tapi apakah Sekarang dia diam, terkutuk? kamu diam, Enggak. kamu diam karena kamu Diam dulu, ongol. aku belum Kau diam, selesai kamu yang diam, bicara. kamu yang diam, kamu yang diam karena kamu yang ongol. Saya Kamu belum diam. selesai bicara. Moderator. Suaranya Bunda Rahma, suaranya Bunda Rahma. Bunda Rahma, biarin dulu Bunda Rahma. Suaranya kecilin Enggak. dikit dong. Iya, gini saudara ongol. Gini saudara ongol. Saudara ongol, dengarkan. Dengarkan ongol. Harus tergenapi apa yang tertulis. Harus terjadi apa yang tertulis. Tolong kau tunjukkan di mana tertulis orang benar dibunuh untuk orang yang bersalah. Karena yang ada tertulis orang benar diselamatkan, orang bersalah yang kemudian kena hukum. Sehingga ketika Yesus diupayakan untuk disalib, maka yang terjadi ada pertukaran. Maka tertulislah di Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Orang yang pengkhianat dipakai ganti orang yang jujur. Tuh, itu yang digenapi. Makanya Yesus harus digenapi apa yang tertulis. Harus, nggak bisa tidak. Maka ketika orang benar ini kemudian disandra, diinginkan untuk dihakimi, untuk disalibkan, maka yang menggantikan adalah orang fasik. Siapa orang fasik itu? Baca Amsal 17 nomor 23D. Itu yang disebut fasik adalah pemakan suap. Siapa pemakan suap? Yesus atau Yudas? Yudas D. Maka yang menggantikan Yesus adalah Yudas D. Maka yang kau sembah itu adalah Yudas D. Yudas ini dilantik menjadi Kurios dan juga Kristus untuk Kristen D. Angkatan jahat. Sampai di sini paham D? D. Adik. D. Adek, inyang. Macet, macet. Zuma udah selesai belum caranya? Udah. Zuma, Ya. udah selesai belum bacanya? Udah, Dek. Oke. Udah. Jadi ini saya untuk meluruskan ya bahwa Ingat ya, Yesus permintaan saya tadi, Dek, tunjukkan bentar. dalilnya di mana Tuhan memakai orang benar untuk mengutuk dan melepaskan kutuk orang yang bersalah. Itu dalilnya di mana, Dek? Itu yang kutunggu, Dek. Bukan omon-omon. Silakan. Di mana itu, Dek, tertulis Tuhan menggunakan orang benar dan menyelamatkan orang yang bersalah. Itu di mana, Dek, tertulis, Dek? Udah ya. Jadi ini saya mau menjawab bahwa yang pertama, bukan Yesus tidak terkutuk karena dia tidak berbuat dosa. Yang disalib itu yang dikutuk oleh Allah adalah mereka yang berbuat dosa dan dosanya sepadan dengan hukuman mati. Di mana dalilnya, sabar. Dek? Bentar. Saya minta dalilnya, Dek. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Itu di mana, Dek? Jangan kau bawa konsep Kristus palsu, Dek, ke sini, Dek. Jangan, Dek.
Jadi sepakat dulu nggak nih bahwa Yesus tidak terkutuk? Yes, sepakat dong. Ya, jadi jangan lagi ya buat tema Yesus terkutuk ya, karena Yesus Iya. terkutuk. Iya, tapi Oke. ada yang dikutuk kan di atas pohon, di atas salib. Yesus itu tidak terkutuk. Kau Tapi- membantah dalilmu, Dek. dengar Kau dulu. bantah dalilmu, Dek. Kau Dengar bantah dulu. dalil. Dengar, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa? Siapa yang menebus dengan jalan kutuk? Siapa, Dek? Adik. Halo Juma. Iya, Dek. Menjadi kutuk sama terkutuk itu berbeda. Oh, berbeda. Ya. Oh, berbeda. Iya. Kau baca lagi, Dek. Terkutuk, Sudah. menjadi kutuk Ya, itu oke. berbeda. Sebab ada tertulis. Apa yang tertulis, Dek? Terkutuk. Siapa yang terkutuk, Dek? Dia yang digantung di salib. Siapa yang digantung di salib, Dek? Hah? Siapa, Dek? Yesus atau bukan, Dek? Adek. Yang digantung di salib siapa, Dek? Orang-orang pelaku maksiat atau Yesus, Dek? Zuma. Iya, Dek. Zuma. Iya, Dek. Mana, Zuma, Dek? Iya, Dek. yang memberikan gelar terkutuk itu manusia. Kalau Allah hanya mengutuk manusia yang berbuat dosa. Adek, tadi Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 25, Dek. Terkutuklah dia yang makan suap, Dek. Siapa itu yang berkata begitu, Dek? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah dia yang tidak mempraktekkan perbuatan, yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan. Itu kata siapa, Dek? Kata manusia, Dek. Oh, baru tahu saya, Dek. Gitu toh. Jadi sepakat dulu kita, Yesus itu tidak terkutuk, Dek. Yesus itu tidak sepadan melakukan dosa sepadan hukuman mati, Dek. Tapi Yudas memenuhi syarat untuk itu, Dek. Dia terkutuk, Dek, karena memenuhi syarat. Karena salib itu hukuman untuk siapa, Dek? Untuk orang terkutuk atau bukan, Dek? Halo Zuma. Halo, Dek. Kan tadi kita udah sepakat Kita udah bahwa Yesus sepakat, tidak berdosa. Iya, tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Tidak berdosa. Yang terkutuk oleh Allah itu adalah yang berdosa, yang dosanya itu sepadan dengan hukuman hukuman mati. Iya. Nah, Berarti yang disalib Yesus itu tidak siapa? dikutuk. Berarti yang disalib siapa, Dek? Pelaku dosa atau yang bukan melakukan dosa, Dek? Nah, jawab tuh. Yang disalib yang melakukan dosa atau yang bukan melakukan dosa, Dek? Ini kok di mute terus ya, jadi terpotong-potong di pembicaraanku nih. Jadi yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa, Dek? Dua orang di sebelahnya itu pelaku dosa. Yesus. Pertanyaan saya, jadi yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa? Jawab, Dek. Pertanyaan yang sama. Menurut Bang Juma, Yesus berdosa nggak? Pertanyaan saya, yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa, Dek? Yesus disalib. Menurut Bang Juma, Yesus berdosa atau enggak? Saya ulang lagi pertanyaan saya, yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa? Jawab, Dek. Sekarang saya bertanya balik. Ya sudah, kalau Yesus begitu, berdosa atau Dek. enggak? Sekarang kamu ke gereja, Dek. Kau cari pendeta, tusuk pantatnya. Ya berani Juma jawab itu. Gantian satu-satu dulu. Selesaiin dulu Juma, baru pindah. Iya. Jadi yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa? Pelaku dosa. Pelaku dosa. Apa? Bukan pelaku dosa. Lu. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang yang Kau bukan gak usah pelaku nanya dosa? dalil Juma. Kemarin kau di Kristus kau. Iya, saya ngaku Kristus anak Maria. Iya, jadi bakal tanya jadi sosok jago. Saya ngaku Kristus anak Maria berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Pertanyaan saya, yang kau sembah itu anak Maria enggak? Kena kau kan? Aku ngaku
berdasarkan Lukas 2:11, Yesus itu Kristus, anak Maria. Aku ngaku dia anak manusia. Iya. Pertanyaan saya. Ini Asin di mute aja nih. Pertanyaan saya, apakah kamu menyembah manusia? Apakah kamu menyembah manusia? Mute terus. Pertanyaan saya, apakah kamu menyembah manusia? Yang kusembah manusia berbentuk Tuhan. Manusia berbentuk Tuhan. Nah. Ini kok gila itu. Gimana itu? Udah aku bilang mustahil orang itu Kristen waktu ini bersamaan dia juga waras, itu mustahil. Menang kau ini Oke, jadi pertama saya apresiasi dulu buat teman-teman Islam yang sudah sangat mengkritisi gitu Alkitab kami gitu kan. Mulai dari isi-isinya, data-datanya, kemudian terjadi perubahan evolusi yang tadinya Yesus lahir, anak manusia, menjadi nabi, kemudian menjadi Tuhan. Itu mengalami sejarah yang sangat panjang dan cukup rumit yang saya pahami. Yang ingin saya pertanyakan, mengapa dalam mengkritisi Alkitab ini tidak dilakukan oleh teman-teman Islam di Qurannya sendiri gitu. Misalkan saya ambil contoh, mohon maaf karena saya tidak begitu memahami Islamologi, saya ambil contoh yang sekilas saja. Di dalam Islam, di dalam teman-teman Islam itu, di Qurannya itu kalau tidak salah ada yang mengatakan bayi Isa itu bisa berbicara. Ketika pada saat itu Bunda Maria ditanya, tanyakan saja kepada bayinya itu bisa berbicara, bisa ngomong. Dan di mana itu di dalam Alkitab tidak ada sejarah demikian gitu. Yang baik, saya pertanyakan, biar nggak kepanjangan. Ya, kenapa tidak mengkritisi di kitab teman-teman Islam, tapi di kita tuh semangat sekali gitu. Itu aja dulu deh satu. Terima kasih Bang Kian. Siap. Ini mau Gurunda dulu atau Gus Wapi Tapadol? Boleh yang mana aja Bang? Lanjut Bang Zuma dulu, aman. Oke, baik. Jadi gini saudara, Al-Quran itu datang bukan sebuah kitab yang independen, dalam arti kata bukan satu-satunya kitab suci yang berasal dari Allah. Allah sebelum mengutus Nabi Muhammad lebih dulu mengutus para nabi. Di antara nabi yang diutusnya ada yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada kaumnya, Nabi Isa mengalami penolakan. Banyak kemudian penderitaan yang dialami oleh beliau. Maka Nabi Muhammad diutus kemudian oleh Allah untuk menjelaskan itu. Nah, yang perlu Anda pahami terkait dengan penyaliban itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Yang berhubungan dengan penyaliban itu hanya umat Islam dengan Bani Israel. Kristen itu penumpang gelap yang tak ada hubungannya dengan dua agama ini. Catat itu dulu. Kalian itu penumpang gelap yang tak ada hubungannya sebenarnya dengan kasus tersebut. Kemudian Allah datang melalui Roh Kudus menyampaikan berita kepada seorang nabi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah apa kepada beliau? Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah ceritakan. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad ceritakan. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan kisah Maryam di dalam Al-Quran. Ceritakan itu, sampaikan, kabarkan bahwa tuduhan-tuduhan orang Yahudi, orang Nasrani kepada seorang wanita yang suci itu salah. Baca Talmud, baca Yohanes 8. Bagaimana bagaimana Yesus dituduh sebagai anak zina. Baca Talmud,
bagaimana seorang Maria dituduh sebagai seorang pesina. Justru yang bermasalah di sini adalah alit tank. Kenapa kalian tidak membela Yesus? Kenapa kalian tidak membela Maria? Kenapa justru Al-Quran yang membela dan mensucikan nama mereka dari tuduhan-tuduhan Kristen? Kenapa bukan justru kalian? Katanya kalian pengikutnya. Katanya kalian itu adalah penyembahnya. Dari sini saja terindikasi kalian itu anti terhadap anak Maria. Kalian itu anti terhadap Maria. Yang kalian cintai dan sayang itu adalah Kristus palsu yang keluar dari kubur. Andai saja kalian itu pengikut Yesus anak Maria, maka Bible kalian itu tidak akan meloloskan Bible-Bible pada saat pengkanonan, Bible yang menceritakan tentang penistaan, penghinaan yang merendahkan kemudian Yesus anak Maria. Tidak. Tapi karena kalian anti Kristus, kalian telan mentah-mentah Bible yang menceritakan tentang yang sejarah yang sebenarnya kalian tolak, disebut kemudian Injil Apokrifa. Kalian tolak kan? Kalian sembunyikan itu semua. Nah, Al-Quran datang. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan waskur fil kitab Maryam, tentang Maryam. Ceritakan itu. Bahwa sesungguhnya beliau tidak mengalami hal yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Maryam dituduh pesina. Konon ceritanya dia bersina dengan seorang tentara bernama Pantera, tentara Romawi. Bahkan dikatakan Yesus karena dia anak zina maka dia akan direbus di dalam neraka dalam tinja yang mendidih. Penghinaan. Lalu kemudian Al-Quran datang. Hei Nabiku Muhammad, luruskan akidah mereka. Sesungguhnya wanita yang bernama Miriam itu atau Maryam itu adalah wanita suci. Jadi beliau datang kemudian menyampaikan, aku ini utusan Allah, innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zaqiyah. Aku datang kepadamu menyatakan berita bahwa kamu mendapatkan anugerah seorang anak yang suci. Maryam kaget, bagaimana mungkin? Aku bukan seorang pesina, tak ada seorang pun laki-laki yang pernah menyentuhku. Berbeda kan? Matius 1, Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Wow, penghinaan. Maria yang hanya tunangan ingin diceraikan Yusuf karena dia ternyata diam-diam hamil. Wow, penghinaan. Tapi Al-Quran mensucikan beliau. Aku adalah Roh Kudus yang diperintahkan oleh Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah tentang hamilnya engkau dan lahirnya seorang anak dari rahimmu. Dia anak yang suci. Apa kata Maryam? Aku bukan pesina. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lalu kemudian kata malaikat Jibril, itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah. Kelahiran anakmu adalah satu tanda kebesaran Allah. Kelahiran anakmu adalah sebagai tanda rahmat dari Allah. Rahmat, bukan kutuk. Rahmat. Lalu apa yang terjadi kemudian? Beliau mengandung. Maryam mengandung, mengasingkan diri. Enggak selesai, tidak sampai di situ. Nabi Isa itu disucikan, dibersihkan namanya dari orang-orang kafir laknat. Dituduh lahir di kandang binatang, penghinaan. Tapi ketika kemudian baginda Isa dilahirkan menurut cerita Quran, beliau dilahirkan pada tempat yang asri, tempat yang kemudian sejuk, tempat yang kemudian tidak hina, yaitu dekat atau di bawah pohon kurma. Berbeda ceritanya. Kemudian bukan hanya sampai di situ saja. Ketika orang-orang Yahudi bertanya dan mengatakan bahwa kamu itu bukan, bapakmu itu adalah orang baik, kamu kemudian membawa kemungkaran, padahal engkau itu adalah orang yang baik, bapakmu orang yang berperangai baik, ibumu bukan seorang pesina, kenapa kamu membawa anak haram? Apa kata Quran? Bahwasanya Siti Maryam meminta anaknya untuk berbicara. Hai anakku, beritakan kepada mereka, kau ini siapa? Bapakmu siapa? Kamu ini anak zina atau apa? Anak kecil ini pun membela ibunya, mensucikan ibunya. Apa kata si bayi? Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Bayi kecil imut membela ibunya.
Bandingkan saudara dengan Bible, menumpuk surat-surat ada di sana. Tak akan pernah kita menemukan di dalam Bible satu nomor, satu dalih, satu ayat di mana Yesus menghormati ibunya. Tak akan pernah ditemukan sampai kuda bertelur ada dalil di dalam Bible Yesus menghormati ibunya. Tak akan pernah ditemukan di dalam Bible jangan memuliakan, jangan menghormati. Untuk sekedar memanggil mama ke Maria yang telah melahirkannya, tidak akan pernah Anda temukan. Saya boleh taruhan dengan orang Kristen. Saya akan sampaikan selalu kepada kalian, tidak ada dalil di dalam Bible di mana Yesus memanggil ibunya dengan panggilan mama, panggilan mam. Selamanya Yesus itu memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan, wahai perempuan, wahai perempuan. Guneka, guneka, guneka. Itulah panggilan yang akrab yang keluar dari mulut Yesus kepada wanita yang telah susah payah melahirkannya. Tapi kalau di dalam Al-Quran, masih bayi aja udah dibela ibunya. Masih bayi. Orang Kristen tuh tertawa tuh. Saya pernah, siapa namanya, si Kristen, saya pernah berdebat. Dia menertawakan, si Isa itu kan dari bayi udah bicara tuh, mama. Dia tertawakan itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhirnya saya bertanya, bisakah Tuhanmu yang nusul menjadi manusia berbicara selayaknya nabiku? Nabi loh, manusia loh, tapi dari kecil udah bicara. Tuhan di kamu ternyata nggak bisa bicara. Berarti bayi manusia Nabi Isa lebih kuasa, lebih hebat daripada Tuhan lo. Nggak bisa ngomong, malu sendiri kan, menertawakan Nabi Isa. Tapi ternyata terbukti Tuhannya pada saat bayi adalah satu hal kemustahilan kalau mereka menemukan Tuhannya berbicara pada masa bayi. Aneh kan? Nah, inilah yang disebut serangan dari singa tapi ompong. Lanjut. Apa kata Nabi Isa ketika masih bayi membela ibunya? Kalian dengarkan, ini Abdullah, ibuku bukan seorang pesina. Aku ini turun atas berkat Allah. Aku ini hamba Allah. Aku ini utusan Allah. Ataniyal kitab. Aku diberi ketetapan. Tuhan memberiku kitab. Wa ja'alani nabiyan. Dan aku ini adalah nabi untuk kalian. Hebat bukan? Hebat. Seorang bayi membela ibunya. Ini baru kebenaran. Ini besar bukannya membela ibu, malah dipanggil sama ibunya. Yesus, apa katanya? Ada apa kau ini wahai perempuan? Waktuku belum nyampe, waktuku belum sampai. Datang lagi temannya. Yesus, ya paman, itu ibumu. Siapa ibuku? Siapa ibuku? Engkaulah ibuku. Engkaulah saudara-saudaraku laki-laki. Engkaulah saudara-saudaraku perempuan. Ya Allah ya Karim, segitu hinanya ke ibumu. Kemudian dia mengatakan apa? Aku diberkahi, aku diberkati dimanapun aku berada. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Bayi ini mengatakan, aku diberkati dimanapun aku berada. Di Kristen katanya suci, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui dia. Tapi kok dikutuk? Kok bisa dikutuk? Kalau di Al-Quran, Masya Allah, dikatakan wabarran biwalidati, aku berbakti kepada ibuku. Wah, keren kali bah. Dan aku tidak dijadikan sebagai orang yang sombong lagi celaka. Kalau di Bible, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dia mengatakan ibu yang mengandung yang lebih dulu datang dari dia itu pencuri dan perampok. Dia mengatakan Yusuf
Ayah tirinya yang susah payah menjadi tukang mebel untuk menyuapi, dimakankan, membuat dia makan sebagai pencuri dan perampok. Dia mengatakan Daud yang kakeknya adalah pencuri dan perampok. Ini nabi apa orang durhaka sih? Kenapa bisa demikian? Karena kitab yang dituliskan kemudian dan dipercayai oleh saudara-saudara Kristen sejatinya bukan yang terlontar langsung dari lisan Yesus. Itu hanya tulisan-tulisan wartawan. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa umat Islam itu kemudian tidak menjelaskan Al-Quran? Al-Quran datang justru untuk mengatakan kepada kalian, hei, kalian keliru, kalian salah. Nabi Isa itu adalah orang yang terkemuka. Dia diberkati dimanapun berada, entah di rumahnya, di rumah orang, di jalan, atau dimanapun itu, dia tetap diberkati oleh Tuhan. Dan dia senantiasa menjadi orang yang tidak sombong dan berbakti kepada ibunya. Kalau kita mau perhadapkan Al-Quran dengan Bible, saudara, kasihan, malu nanti kalian itu, malu. Sedangkan antara isi Bible dengan isi Bible itu sudah hancur-hancuran satu sama lain. Antara Kristus yang asli dengan Kristus yang palsu aja udah gigit-gigitan tuh, serang-serangan satu sama lain. Apalagi Bible mau dihadapkan dengan Al-Quran, jauh sekali. Bak langit dibandingkan dengan kolong kandang ayam. Nah itu nggak bisa. Jadi kalau Anda berbicara, kenapa nggak dibela? Apa yang harus kami bela? Nabi Isa berbicara sejak dari ayunan, menghadapi tuduhan orang-orang sekampung terhadap ibunya. Pertanyaan kita balik ke Kristen. Ketika Yesus dituduh, ketika Maria dituduh sebagai pesina, apa pembelaan Kristen? Sepi. Gak ada sama sekali. Malah Kristen ini adalah kelompok yang paling besar fitnahannya di antara seluruh keturunan Adam alaihissalam. Yesus adalah seonggok manusia yang pundaknya tempat berkumpulnya seluruh kemaksiatan yang dilakukan Adam beserta keturunannya sampai kiamat. Kira-kira manusia kalau dia menanggung seluruh dosa yang ada di atas muka bumi ini, ke surga atau ke neraka? Hoi! Orang yang menanggung dosa tentu tempat cucinya neraka. Dengan kata lain, kalian menginginkan Yesus itu di neraka. Kenapa? Dosa semua Anda limpahkan ke sana. Logika nggak nih? Anda punya tetangga memperkaos ibu kandungnya, Anda punya tetangga memperkaos anak kandungnya, tapi rajin ke gereja. Dosa-dosanya ditanggung sama siapa? Encus. Masuk logika nggak tuh? Masuk akal nggak tuh? Nggak masuk. Tapi percaya kan? Percaya. Kenapa? Ya itu tadi kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sadar nggak orang kalau disesatkan? Sadar nggak? Sadar nggak orang kalau lagi disesatkan? Sadar nggak? Enggak. Makanya ente pade butuh Quran, ente pade butuh Islam, supaya kalian itu tersadarkan dari kesesatan dan kesetanan. Saya kira begitu. Serahkan lagi kepada adik saya kelas ini, Gus Wapi, silakan. Itu sudah lengkap itu jawaban dari Bang Zuma itu. Jadi kenapa kok Nabi Isa itu bisa berbicara ketika kecil? Lalu ada pertanyaan, kenapa kok tidak mengkritik hal tersebut? Itu sudah dijelaskan lengkap oleh Bang Zuma. Dan bayi yang berbicara ketika kecil, ya, saat bayi sudah bisa berbicara, itu bukan hal yang mustahil, teman-teman. Hanya gara-gara tidak disebutkan dalam Bible, lalu Anda mengatakan itu adalah perkara yang mustahil misalnya. Oh tidak. Kalau Nabi Musa saja, Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan hanya dengan memukulkan satu tongkat, yang tongkatnya sama sekali nggak ada faedahnya, tapi atas izin Allah, atas kuasa Allah,
tongkat itu ketika dipukulkan lalu terbelahlah lautan, itu bisa terjadi. Atau Yesus yang dinarasikan bisa menghidupkan orang mati, bisa. Maka bagaimana kemudian bisa berbicara ketika kecil itu bisa disangsikan, kan begitu. Dan di dalam Islam yang bisa berbicara saat bayi bukan hanya Nabi Isa saja. Kalau Anda mau membaca Al-Quran secara lengkap, akan banyak Anda temukan bayi yang bisa berbicara ketika kecil. Bukan hanya Nabi Isa, bukan. Nabi Isa itu sesuai yang disampaikan oleh Bang Zuma di dalam surah Maryam, bahwa ketika tuduhan zina diarahkan kepada Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa, maka posisi Nabi Isa membela ibunya dan bisa berbicara ketika bayi. Ketika bayi saja Nabi Isa sudah membela ibunya dari tuduhan zina, bahwa beliau lam yamsasni bashar, kata Al-Quran, disentuh laki-laki aja tidak pernah, apalagi berkumpul dengan seorang laki-laki, disentuh aja gak pernah. Nah, itu dibela oleh Nabi Isa dan itu diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, misalnya di dalam sejarah Al-Quran, kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir, di dalam kitab-kitab sirah, ada bayi di zaman Bani Israel yang dinarasikan bayi ini dianggap bayinya Juraij. Juraij ini adalah seorang waliullah, seorang kekasih Allah dari kalangan Bani Israel. Ketika beliau hendak akan berzina dengan seorang wanita, ada wanita mengajak dia berzina, tapi dia menolak. Karena nafsu syahwat seorang wanita ini meningkat, akhirnya si wanita ini berjima atau bersenggama atau berhubungan intim dengan seorang pengembala kambing. Anaknya dituduhkan kepada si Juraij ini. Nah, ternyata anak bayi itu langsung berbicara bahwa dia adalah anaknya si pengembala kambing, bukan anaknya si Juraij. Itu tertulis di mana? Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Atau kalau kita lihat lagi di zaman Nabi Yusuf, diterangkan di dalam surah Yusuf bahwa ketika Nabi Yusuf dituduh berzina dengan Zulaikha, maka Zulaikha langsung menfitnah Nabi Yusuf. Padahal Zulaikha yang ingin kepada Nabi Yusuf, tetapi Zulaikha dengan menfitnah Nabi Yusuf menganggap dia akan diperkaos oleh Nabi Yusuf. Nah, ternyata ada satu bayi yang membela saat itu. Bayi itu adalah putra dari pamannya Zulaikha. Bayi itu langsung berbicara membela bahwa Nabi Yusuf bukanlah orang yang ingin meniduri Zulaikha, melainkan Zulaikha lah yang ingin meniduri Nabi Yusuf. Diterangkan di mana? Itu di dalam tafsir At-Tabari, riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, Sa'ad bin Jubair, Ad-Dhahhak dan lain sebagainya. Atau bayi Masyitoh. Masyitoh adalah tukang sisirnya Fir'aun yang saat itu dicebloskan ke air panas karena dia beriman kepada Allah. Saat itu ada bayi yang membela Masyitoh bahwa dia beriman kepada Allah. Diterangkan di mana? Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Al-Ahmad. Atau seorang bayi yang diterangkan di dalam Al-Quran, ada istilah di dalam Quran itu namanya Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini adalah orang-orang yang dicebloskan oleh pemerintahan saat itu karena mereka mempertahankan beriman kepada Allah. Mereka dicebloskan ke parit, dibakar hidup-hidup, dan itu diriwayatkan juga dalam kitab Sahih Muslim. Dan saat itu ada bayi yang bisa berbicara yang membela mereka karena mereka beriman kepada Allah. Atau Nabi Yahya, putra dari Nabi Zakaria, disebutkan oleh Imam Ad-Dhahhak dalam tafsir, sebuah tafsir di dalam Islam, bahwa Nabi Yahya putra dari Nabi Zakaria sejak beliau kecil sudah bisa berbicara. Bahkan ini digunakan oleh Sofiatul. Sobkatul menggunakan riwayat ini untuk membenarkan ketuhanan Nabi Isa, bahwa Nabi Yahya sejak kecil sudah mengakui kenabian Nabi Isa alaihi salam. Itu ada di dalam tafsir Al-Baghawi. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mukjizat beliau pernah berbicara ketika masih bayi. Diterangkan di dalam surah Al-Waqidi bahwa orang pertama yang menyusui Nabi Muhammad adalah Sayyidah Halimah, dan saat itu Nabi Muhammad pernah berbicara saat bayi. Dan riwayat seperti ini banyak, bukan hanya Nabi Isa saja gitu loh. Jadi santai aja, tidak perlu dipermasalahkan guys. Lanjut.
Ya, silakan Bang Mister, dibuka mute-nya, bertanya lagi. Oke, halo, jelas ya Bang ya? Oh, jelas. Oke, thank you Bang Juma dan Bang Abdul Wafi. Saya menghargai apa yang dituliskan Isa waktu bayi menghormati kedua orang tuanya, membela orang tuanya. Itu saya mendapatkan ilmu sih, masukan. Kemudian kalau tadi dibilang, sebenarnya pertanyaan saya bukan ke arah situ. Jadi hanya comparing aja, membandingkan. Bayi Isa itu bisa berbicara, di Alkitab kan tidak ada sejarah demikian gitu. Kemudian kalau masalah Nabi Musa membelah laut itu kan di Alkitab ada. Kemudian Bang Zuma tadi mengatakan bahwa Yesus tidak membela ibunya, kasar dan semacamnya. Itu memang secara hermeneutiknya kan culturally, historically itu setting Yahudi. Jadi kita tidak tahu seperti apa tata krama di sana, seperti apa. Tidak bisa kita samakan dengan culturally kita, karena hermeneutiknya seperti itu. Yang terakhir, masalah Tuhan bisa jadi manusia, kalau menurut saya tidak ada yang salah Tuhan menjadi manusia, karena Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa menjadi apa saja yang dia inginkan. Kecuali manusia menjadi Tuhan, itu baru tidak bisa. Mungkin bisa diluruskan Bang Zuma dan Bang Abdul Wafi, kalau misalkan pemikiran saya ada yang keliru, karena kan kita di sini sama-sama saling berbagi pengetahuan dan ilmu ya. Mungkin kalau ada yang keliru bisa tolong diluruskan. Silakan Bang. Sedikit ya. Jadi gini, kita mendapatkan informasi itu dari Bible. Tidak pernah kita menemukan dalam Bible itu Yesus memanggil ibunya dengan panggilan matera. Dalam bahasa Yunani, kan kitab Anda bahasa Yunani itu. Selamanya dengan menggunakan kata gune, perempuan atau istri. Dan panggilan gune ini juga dipakai untuk memanggil perempuan yang statusnya, mohon maaf, sebagai pesundil. Berarti panggilan gelar kepada pesundil dengan panggilan kepada wanita yang melahirkannya ya sama. Harusnya kan panggilannya matera kan. Matera kan ibu. Tapi itu kita tidak temukan. Tidak ada itu di dalil Bible. Yesus memanggil ibunya dengan panggilan matera dalam bahasa original teks. Selalunya gune. Jadi kayak mana kami mau mengatakan Yesus menghargai ibunya? Nggak ada tuh. Terus yang kedua, setinggi apapun penghargaan Yesus kepada ibunya, Anda harus tahu, ternyata nih, Yesus ini dalam konsep Kristen, seperti yang Anda katakan tadi, tidak ada yang mustahil. Kalau begitu, Tuhan Anda adalah Tuhan yang paling durhaka di antara seluruh manusia yang pernah ada. Kenapa? Wanita ini mengandung tanpa suami, dituduh, difitnah, diasingkan. Habis itu anaknya lahir, pecah perawan. Dia kandung seorang diri, dibesarkan seorang diri. Habis itu anaknya besar, ternyata dia wajib hukumnya menyembah bayinya sendiri. Ayo, setinggi apapun penghargaan dia, tapi ujung-ujungnya si ibu harus menyembahnya. Kalau tidak menyembah Yesus, neraka. Berarti sang ibu yang mengandung sang anak, ketika dia mengayun anaknya, harus dia bernyanyi. Harus, wahai dikau anakku, yang adalah Tuhanku sendiri. Kelak kalau kamu ke surga, jangan biarkan ibumu membusuk di kubur. Duhai engkau anakku yang adalah Tuhanku, kalau aku lalai nyembah, jangan kau kutuk ibumu. Nah, itu harus terjadi. Nah, sekarang permasalahannya adalah, pernahkah sampean saudara menemukan satu dalil di dalam kitab saudara di mana Maria mengajak sepupunya, saudaranya, temannya, ponaannya, cucunya, opungnya, tulangnya untuk rame-rame menyembah si anak?
nyembah anaknya. Kalian, supaya kalian tidak masuk neraka, sembahlah bayiku ini, sembahlah anakku ini, dia adalah Tuhan. Sebab yang tahu tentang Yesus tentu adalah orang yang paling dekat dengan dirinya. Siapa yang paling dekat dengan Yesus? Ibunya. Itu satu, kawan, itu satu. Nah, sekarang coba Anda pikirkan dulu. Apakah Tuhan itu posisi sama dengan manusia? Tidak. Apakah level Tuhan dan level manusia itu sama? Tidak. Apakah sama tinggi? Enggak. Apakah sehakikat? Tidak. Sederajat? Tidak. Tuhan adalah derajat yang tinggi. Manusia di ufuk yang berbeda adalah derajat yang rendah. Permasalahannya sekarang, Tuhan Maha Kuasa, posisi tertinggi. Manusia tidak Maha Kuasa. Ketika Anda melontarkan kalimat Tuhan itu Maha Kuasa, pertanyaan saya nih, bisakah yang Maha Kuasa berubah menjadi tidak Maha Kuasa? Manusia pada keadaannya, jangan manusia yang umum deh, jangan manusia yang umum. Yesus aja dulu. Orang Kristen mengatakan pencipta langit dan bumi yang Maha Kuasa menjadi Yesus. Oke, kita uji Yesus. Yesus, ya Paman, sebagai Tuhan yang menjadi manusia, aku pengen tanya nih, apa Paman, adakah engkau Maha Kuasa? Nehi. Bisakah engkau berbuat apa-apa dari dirimu sendiri? Tidak. Hei, di kau Tuhan yang sudah jadi bayi, bisakah kau cebok sendiri? Enggak. Bisa lu jalan pada usia 3 hari lu lahir udah bisa lari? Enggak. Bisa ganti celana sendiri? Enggak. Ini yang Anda katakan Tuhan. Pertanyaan Anda, kembalikan kepada Anda, menggelitik gak tuh ketika Tuhan yang Maha Kuasa tiba-tiba menjadi error? Jadi Tuhan itu, saudara, ada hal-hal yang mustahil bagi dirinya. Mustahil Tuhan menjadi bukan Tuhan. 1. Mustahil Tuhan menjadi hina. 2. Mustahil Tuhan dihidupkan dan dimatikan. 3. Mustahil Tuhan butuh makhluknya, butuh makan, butuh tidur, butuh pipis, butuh pakaian, butuh celana, butuh tidur, ngantuk. Tuhan ngantuk. Mustahil. Mustahil. Itu tidak bisa disifati dan disandarkan kepada Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan di kalimat terakhir, yang salah adalah manusia bisa menjadi Tuhan. Itulah yang Anda derita selama ini, selama 2000 tahun. Mau bukti? Saya buktikan kepada saudara. Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baca dengan seksama. Camkan apa yang Anda baca itu. Pelan-pelan, kata demi kata. Apa uraiannya di sana? Dengarkan. Sebagai Theos, sebagai dewa, dia telah mengosongkan diri. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya. Kuulang lagi. Dia tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan diri dan menjadi rupa hamba, dan menjadi hamba dan mengambil rupa manusia. Pertanyaan saya, nah, sengaja panjang supaya berkesan dalam otak Anda tuh. Habis ini jangan langsung tidur, pelajari, renungkan, pikirkan. Mengosongkan diri, tidak mempertahankan keilahiannya, kosong dia, kosong. Saking kosongnya diobok-obok sama tentara Romawi, diludahin, ditampar, ditonjok, apalagi digantung, apalagi digelitik, apalagi diseret, apalagi dicambuk, apalagi ditombak, apalagi dibunuh. Pikirkan dengan tenang. Ketika dia mengosongkan diri, lalu ketika dia tidak mempertahankan keilahiannya, pertanyaan saya, ketika dia sudah menjadi manusia, siapakah gerangan yang bisa kosong, yang kosong ini membuatnya berisi kembali menjadi Tuhan? Sudah kosong nih,
tidak mempertahankan ketuhanannya, kosong dia, jadi bayi yang tak berdaya, dia jadi daging. Kalau Anda lihat dalam Yohanes 1 nomor 14, dan pire miman itu udah menjadi daging. Kalau dia tidak disuapin pakai roh, daging keluar menjadi mayat. Untung saja dikasih roh, daging dikasih roh, jadi manusia dia. Pertanyaan saya, dia yang sudah mengosongkan diri, dia yang tidak mempertahankan kemudian keilahiannya, bagaimana caranya? Menjadi kucing aja susah, menjadi sapi aja susah, apalagi mau menjadi yang maha kuasa. Kayak mana ceritanya? Makanya kawan, kalau konsep itu yang Anda bawa, maka telanlah apa pil pahitnya. Apa itu? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kalian salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus oleh Allah. Telan pil pahitnya, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan dan Kristus bagi orang-orang. Telan itu. Jadi Tuhan Anda itu adalah manusia yang dilantik berdasarkan Roma 14 nomor 9. Berdasarkan pukulan awalnya Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kayak mana mau jadi Tuhan? Kosong dia. Menjadi ayam aja susah. Makanya ketika dia menjadi manusia, dengarkan Yohanes 5 nomor 30. Apa kata Tuhan yang menjadi manusia, yang iseng-iseng jadi manusia ini? Dia nggak berpura-pura loh. Dia betul-betul mengosongkan dirinya. Dia nggak bersandiwara. Dia benar-benar kosong. Apa katanya? Ketika dia jadi manusia, Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu yang membuat dia menjadi Tuhan siapa? Kalau ente mengatakan yang membuatnya menjadi Tuhan adalah dirinya sendiri, berarti dia bohong. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maka kesimpulan saya sebagai Muslim, orang Kristen telah melantik manusia yang keluar dari kubur itu menjadi Tuhan. Selesai. Renungkan, pikirkan. Tapi jangan sampai stres. Oke? Pikirkan, renungkan, jangan sampai stres. Mudah-mudahan ada serpihan cahaya hidayah yang mungkin esok atau lusa yang bisa Anda dapatkan.